ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Akhwan fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita yang sebelumnya kita telah istirahat satu pekan. Dan sekarang kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari membaca kitab Al-Arba'una Hadithan fi Fadli La Ilaha Illallah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Marzuq Ibn Muhammad Ad-Da'jani hafizahullah ta'ala. Kita lanjutkan hadis yang ke-34. Al-Hadits Ar-Rabi' wa Thalathun. Babu fadlu qawliha bi'ilmin bima'naha. Atau babun fadlu qawliha bi'ilmin bima'naha. Satu bab yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ilmu tentang makna-maknanya. Maka di sini diantara salah satu syarat dari la ilaha illallah adalah al-ilmu al-munafi lil jahl, yaitu ilmu yang menafikan akan kebodohan. Maka di hadis ini, hadis yang ke-34 ini, kita akan mengetahui salah satu dalil yang menunjukkan syarat la ilaha illallah adalah ilmu. Hadis dari Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah, rawahu Muslim. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia berilmu, dalam keadaan dia mengetahui bahwasannya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia itu akan masuk surga. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Maka hadis ini muallif hafizahullahu taala membawakan 3 faedah dari hadis tersebut. Beliau menyatakan dalal hadis ala fawaid. Hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Di antaranya minha anna man mata ala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Bahwasanya barang siapa yang meninggal dunia di atas la ilaha illallah, maksudnya dia mengetahui secara pasti bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia akan masuk surga. Ini keutamaan yang sangat besar, yang tentunya ini semuanya adalah harapan kita semuanya. Kita semuanya hidup memiliki cita-cita yang sama, yaitu bahagia di dunia dan di akhirat kelak, di akhirat kelak, yaitu akan masuk ke dalam surga. Maka tentunya di antara salah satu jalan untuk menuju surga adalah dengan cara mengilmui
bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Maka ketahuilah, ilmuilah. Maka di sini di antara syarat dari kalimat tauhid adalah ilmu al-munafi lil jahl. Karena dengan ilmu tersebut akan menafikan kebodohan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini faedah yang pertama dari hadis tersebut. Kemudian yang kedua, wa minha bayanu syartin min syurut la ilaha illallah wa huwa al-ilmu al-munafi lil jahl. Liqaulihi ta'ala illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Faman qalaha wa huwa la ya'lamu ma'naha wa lam yuhaqqiq al-maqsud minha la tanfa'hu. Faedah yang kedua, di hadis ini terdapat penjelasan tentang salah satu syarat dari syarat-syarat la ilaha illallah, yaitu ada 7 syarat yang sudah sering kita sampaikan. Di antaranya adalah syarat yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu al-ilmu. Al-ilmu yang menafikan akan jahil, yaitu kebodohan. Hal ini juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zukhruf ayat yang ke-86. Allah berfirman, "Illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun." Ini sebelumnya Allah menyatakan, ya, "Wala yamliku alladziina yad'uuna min dunihi asy-syafa'ata illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun." Dan orang-orang yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak mampu untuk memberikan syafaat. Illa man syahida bil haqq, kecuali orang-orang yang menyaksikan akan kebenaran, yaitu menyaksikan akan tauhid. Menyaksikan akan tauhid, yaitu ucapan la ilaha illallah, wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka itu berilmu. Dalam keadaan mereka itu mengetahui, yaitu berilmu. Maka di sini di antara dalil yang menunjukkan syarat dari la ilaha illallah adalah al-ilmu al-munafi lil jahl. Surah Az-Zukhruf ayat yang ke-86. Faman qalaha wa huwa la ya'lamu ma'naha, maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan tidak mengetahui maknanya dan tidak merealisasikan maksudnya, tidak melaksanakan maksudnya, ya, maka ucapannya tersebut tidaklah bermanfaat baginya. Kalimat tauhid yang dia ucapkan, kalau seseorang tidak tahu maknanya, tidak mau melaksanakan kandungan-kandungannya, maka tidaklah bermanfaat ucapannya tersebut. Dan kita saksikan banyak di antara kaum muslimin yang ternyata demikian. Sebagian mereka bahkan beribu-ribu kali mengucapkan la ilaha illallah, tapi dalam kehidupan sehari-hari ternyata dia masih melakukan perbuatan-perbuatan yang menafikan akan kalimat tauhid yang dia ucapkan. Maka di sini tentunya ucapannya tersebut tidaklah bermanfaat. Ini faedah yang kedua dari hadis tersebut. Kemudian yang ketiga, wa minha anna al-a'mala bil khawatim. Faedah yang ketiga, bahwasanya amalan-amalan itu ini akan teranggap dengan khawatim, yaitu dengan penutupannya. Ketika seseorang meninggal dunia dalam keadaan bertauhid, maka inilah yang akan dijadikan sebagai pijakan nanti di akhirat. Akan tetapi sebenarnya meskipun selama hidupnya dia melakukan amalan ibadah, ternyata di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan syirik, maka Allah menyatakan la habita anhum ma kanu ya'malun, akan gugurlah, akan hapuslah apa yang dahulu mereka lakukan. Maka di sini tentunya amalan itu tergantung dengan khawatimnya, tergantung dengan akhirannya nanti. Ini di antara faedah yang sudah al-muallif hafizahullah taala dari hadis yang ke-34. Kita lanjutkan kembali hadis yang ke-35. Al-hadithul khamis wa thalathun, babun fi fadli qawliha biyaqinin bimadluliha. Satu bab yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang mengucapkan la ilaha illallah atau ucapan la ilaha illallah dengan yakin, yaitu yakin dengan apa yang ditunjukkan oleh kalimat tauhidnya tersebut. قال المؤلف حفظه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى
Allah bihima 'abdun ghairu syakin fihima illa dakhala al-jannah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku bersaksi. Ini sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Aku bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya aku, Rasulullah dengan demikian, adalah utusan Allah. Tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dua kalimat tersebut, yaitu syahadat tauhid dan syahadat Rasul, ghairu syakin, dengan tanpa ragu pada keduanya, illa dakhala al-jannah, kecuali orang yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dua kalimat tauhid tersebut, dua syahadat tersebut, maka dia akan masuk surga. Jadi riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Malik hafizahullah ta'ala menyatakan dalil hadis ala fawaid. Hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Di antaranya yang pertama adalah minha kama taqaddama fadlu man qala la ilaha illallah wa wa'du sahibiha bil jannah. Di hadis ini terdapat keutamaan sebagaimana yang telah lalu. Sebagaimana kitab yang sedang kita bahas ini adalah fadlu la ilaha illallah, tentang keutamaan orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dan di sini terdapat janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mengucapkan kalimat tersebut dengan al-jannah. Maka tentunya janji Allah adalah janji yang bisa dipercaya. Janji yang paling pasti adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala di sini berjanji kepada mereka orang yang mengucapkan kalimat tauhid tersebut akan diberikan kepadanya al-jannah. Kemudian yang kedua, wa minha anna syahadata lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam bir-risalati qarinatu syahadati lillahi bit-tauhid. Bal hiya minha. Fala tatimmu syahadatu lillahi bit-tauhid hatta yashhada lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam bir-risalah. Wal 'aksu bil-'aksi sawa. Faedah yang kedua, bahwasanya syahadat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kerasulan ini adalah gandengan, qarinah, yaitu gandengan dari syahadat untuk Allah dengan tauhid. Ya, jadi keduanya tidak bisa dipisahkan. Antara syahadat tauhid dengan syahadat Rasul, keduanya tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa berdiri sendiri, tapi keduanya itu sama-sama. Seseorang wajib mengucapkan dua kalimat tersebut sekaligus. Tidak cukup cuma mengucapkan la ilaha illallah saja. Tidak cukup cuma mengakui bahwasanya tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, kemudian tidak mengakui akan kerasulan Nabi kita Muhammad SAW. Ini tidak cukup. Tapi harus kedua-duanya sekaligus. Ini merupakan qarinah, yaitu gandengan dari syahadat tauhid dan juga syahadat Rasul. Bal hiya minha, bahkan syahadat Rasul ini termasuk di antara syahadat tauhid. Fala tatimmu syahadatu lillahi bit-tauhid hatta yashhada lin-nabi sallallahu alaihi wasallam birisalah. Maka syahadat untuk Allah dengan tauhid tidaklah sempurna sampai juga seseorang itu bersyahadat, bersaksi untuk Nabi SAW dengan kerasulannya. Wal 'aksu bil 'aksi sawa, dan sebaliknya juga sama. Sebaliknya juga tidak cukup cuma syahadat Rasul dengan tanpa syahadat tauhid juga tidak bisa. Tapi dua-duanya itu harus saling bergandengan. Ya, saling bergandengan. Ya, karena ini dikatakan sebagai rukun Islam yang pertama, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang ketiga, wa minha bayanu anna min syuruti la ilaha illallah al-yaqin. Al-yaqin al-munafi lil-syak. Ya. Wa huwa ضد الشك. والمقصود اليقين بما تدل عليه هذه الكلمة فإن كان شاكا بما تدل عليه لم تنفعه. Di hadis ini terdapat penjelasan, faedah ketiga, terdapat penjelasan bahwasanya di antara syarat dari la ilaha illallah adalah al-yaqin. Dan yakin itu adalah merupakan lawan dari asyak, yaitu keraguan-raguan. Ketika seseorang yakin dengan ucapan tauhidnya tersebut, maka akan hilanglah keraguan yang ada pada dirinya. Akan tetapi ketika seorang ragu
dengan kalimat tauhidnya tersebut, maka akan hilanglah keyakinan. Maka tidak akan bertemu dua perkara ini. Kalau yakin, maka dia itu tidak akan bertemu dengan asyak. Demikian pula kalau asyak, seorang ragu-ragu, dia juga berarti tidak meyakininya. Dan maksudnya adalah al-yakin bima tadullu alaihi hadhil kalimah, yaitu yakin dengan apa yang ditunjukkan oleh kalimat ini, yaitu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana syakan bima tadullu alaihi lam tanfa'hu. Maka kalau seseorang yang mengucapkan keadaannya itu ragu dengan apa yang ditunjukkan atas kalimat tauhid tersebut, maka tidaklah bermanfaat kalimat tauhid tersebut. Tidak akan bermanfaat ucapan la ilaha illallah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensifatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah mereka orang yang beriman dan tidak ragu dengan ucapannya tersebut. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Tidak lain, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya alaihi salatu wassalam, thumma lam yartabu, kemudian mereka itu tidak ragu-ragu. Tidak raib, yaitu tidak ragu-ragu dalam keimanannya tersebut. Maka di sini merupakan dalil yang menunjukkan bahwasanya al-yaqin merupakan syarat dari kalimat tauhid. Ya, surat Al-Hujurat ayat yang ke-15. Ini hadis yang ke-35. Kita lanjutkan kembali. Sekarang hadis masih bab yang menunjukkan tentang masalah keutamaan ucapan la ilaha illallah dengan yakin tentang apa yang ditunjukkannya. Babun minhu, bab darinya, maksudnya dari keutamaan ucapan la ilaha illallah dengan yakin, ya, atas apa yang ditunjukkan oleh kalimat tauhid tersebut. Al-hadits as-sadis wa thalathun, hadis yang ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu min haditsin thawil. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'athahu bi na'layhi. Faqala man laqita min wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustaqilan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ini ada hadis yang panjang, dari hadis yang panjang, potongan hadis yang panjang, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya, yaitu ketika itu beliau itu sedang menggunakan sandalnya. Ini cuma sekedar untuk penguatan dari habarnya. Beliau menyebutkan di sini tentang sandal. Ya, ini diantara hikmahnya. Tadi kan di sini tidak sia-sia. Tapi dalam rangka untuk menguatkan habar yang betul-betul Abu Hurairah terima dari Rasulullah SAW. Maka Abu Hurairah mensifatkan bagaimana ketika itu beliau diutus dan Rasulullah juga mengutus. Yaitu bina'laihi. Ketika itu, ya, beliau sedang menggunakan sandalnya. Ya. Faqala, kemudian, ya, Abu Hurairah mengatakan, man laqita atau man laqitu min wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustaqilan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Kata Rasulullah yang bersabda di sini. Rasulullah katakan kepada Abu Hurairah, ya, barang siapa yang engkau jumpai di belakang tembok ini yang bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dalam keadaan yakin mustaqilan biha, yakin dengannya, hatinya yakin dengannya, mustaqim biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah, maka berikanlah kabar gembira kepadanya dengan al-jannah. Jadi terhadap Imam Muslim rahimahullah taala. Kemudian muallif rahimahullah hafizahullah taala beliau membawakan beberapa faedah kembali dalil hadis ada fawaid. Minha anna man syahida an la ilaha illallah fa huwa min ahli al-jannah. Bi syartil yaqin biha wa bima ja'at bihi, faman syakka fiha aw ba'da ma ja'at bihi falaysa min ahliha. Faedah yang pertama, bahwasanya orang yang bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia termasuk dari ahlul jannah. Ini tentunya dengan syarat, yaitu dengan syarat al-yaqin. Dengan syarat seseorang yang mengucapkan tersebut, yang bersaksi tersebut adalah yakin.
Yakin dengan apa? Yaitu yakin dengan apa? Ya. Dengan kalimat tersebut, wa bima ja'at bih, dan juga yakin dengan apa yang datang dengannya. Itu segala macam bentuk tauhid dilaksanakan, demikian pula segala macam bentuk kesyirikan ditinggalkan. Faman syakka fiha aw ba'dha ma ja'at bihi falaysa min ahliha. Barang siapa yang ragu pada ucapannya tersebut, ataukah pada sebagian dari kandungannya, pada sebagian dari apa yang datang dengannya, maka dia bukanlah termasuk dari ahlul jannah. Bukan termasuk dari ahlul jannah. Qala al-Hafidz An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu'allaqan ala hadha al-hadith ma'nahu akhbarahum anna man kanat hadhihi sifatuhu fahuwa min ahlil jannah. Wa illa fa Abu Hurairah la ya'lamu istayqana qulubihim. Wa fi hadha dilalatun zahiratun liman hadi ahli al-haqq alla yanfa'u i'tiqad at-tauhid dun an-nutq wala an-nutq dun al-i'tiqad bal la budda min al-jam'i bainahuma. Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengomentari hadis ini. Yang maknanya beliau menyatakan Nabi SAW menghabarkan kepada mereka bahwasanya barang siapa yang sifatnya seperti ini, yaitu dia mengucapkan kalimat tauhid dengan yakin, mengucapkan dua kalimat syahadat dengan yakin, ya, sifatnya demikian, maka dia termasuk ahlul jannah. Ya. Karena Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tidak mengetahui akan keyakinan hati mereka. Ya. Maka pada hadis ini, ya, ini terdapat dalil yang zahir, dalil yang sangat jelas bagi madhab ahlul haq, bahwasanya keyakinan tauhid tidak bermanfaat dengan tanpa pengucapan. Cuman sekedar meyakini juga tidak cukup tanpa dengan mengucapkan. Demikian pula pengucapan juga tidak cukup kalau tidak meyakini. Ya. Tapi bahkan harus dikumpulkan di antara keduanya. Selain diucapkan, juga diyakini dalam hati. Oleh karena itu iman, al-iman, ya, keyakinan, maka para ulama mendefinisikan itu al-i'tiqadu bil qalb, yaitu keyakinan dengan hati, ya. Kemudian wa iqrarun bil lisan, dan juga mengikrarkan dengan lisan, wa amalun bil jawarih, yaitu mengamalkan dengan anggota badan. Inilah yang dimaksud dengan keimanan. Oleh karena itu tidak cukup sekedar ucapan dengan tanpa meyakini. Demikian pula tidak cukup cuma al-yakin saja, atau dengan apa keyakinan saja dengan tanpa mengucapkan juga tidak cukup. Karena kalau seseorang cuma sekedar di hati meyakini dengan hati, tidak mengucapkan, maka tidak ada seorang pun yang tahu kalau dia adalah seorang yang beriman. Ya, karena zahirnya dia tidak terlihat dalam hatinya. Hati, sementara hati adalah Allah yang tahu. Ya, hati adalah Allah yang tahu. Ya, sehingga tidak cukup sekedar diyakini dengan tanpa mengucapkan, ataukah sebaliknya cuma mengucapkan dan tanpa meyakini. Tapi kedua-duanya itu harus bersamaan. Nah, ini diambil dari Syarah Sahih Muslim karya Imam An-Nawawi, Kitabul Iman, Babud Dalil ala anna man mata ala tauhid dakhala al-jannah qat'an. Bab, ya, tentang dalil bahwa orang meninggal di atas tauhid maka dia akan masuk surga dengan pasti. Nah. Kemudian selanjutnya faedah yang kedua dari hadis ini, wa minha hirsu Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'alal khair. Di sini juga dapat faedah tentang semangatnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Di sini bisa kita lihat bahwa Abu Hurairah, ya, beliau itu sangat getolnya untuk menuntut ilmu, mengambil ilmu langsung dari Rasulullah SAW. Maka ini menunjukkan semangatnya beliau untuk kebaikan. Kemudian selanjutnya yang terakhir di sini dari faedah yang ketiga dari hadis ini, wa minha tawthiqun naqli bima yadullu ala sidqihi, wa huna hamlun na'i min dhalik kayakunu dhalika dalilan ala laqiyahu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sima'uhu minhu hadzal khabar. Faedah ketiga, di sini terdapat tawthiq,
yaitu penguatan naql, penguatan dalil yang dinukilkan baik dari Al-Qur'an maupun al-hadis, ya, cuma di sini adalah dari al-hadis, ya, dikuatkan dengan apa yang menunjukkan atas benarnya kabar tersebut. Perhatikan di sini Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan tentang sandal. Ketika itu Rasulullah memerintahkan Abu Hurairah dengan menggunakan sandal. Ya. Ini bukan dalam arti menyebutkan sesuatu yang tidak berguna, tidak ada kaitannya dengan hadisnya kan? Asalnya demikian. Tapi di sini justru di sini ada penguat dari sisi khabar. Karena betul-betul Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ketika mendengar hadis ini betul-betul melihat keadaannya Rasulullah SAW menyampaikannya bagaimana keadaannya. Oleh karena itu di sini disebutkan tentang masalah sandal, ya, agar supaya itu merupakan dalil atas, ya, pertemuan beliau radhiyallahu ta'ala anhu dengan Nabi SAW dan beliau mendengar langsung dari beliau tentang khabar ini. Nah, ini hadis yang ke-36 dan juga faedah-faedahnya yang sudah kita sebutkan. Kita lanjutkan kembali hadis yang ke-37. Al-hadits as-sabi' wa thalathun. Babun al-bisharatu liman qala la ilaha illallah bisidqin bil jannah. Al-bisharah yaitu kabar gembira. Kabar gembira kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan sidq. Ini di antara syarat dari Allah adalah as-sidqu al-munafi lil kadhib. Yaitu jujur, karena dengan kejujuran tersebut akan menafikan kedustaan. Kabar gembira kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan memenuhi syarat yaitu as-sidqu, yaitu dengan jujur, bis-sidqi, yaitu kabar gembira kepada mereka dengan al-jannah. Al-hadits as-sabi' wa thalathun, hadis yang ke-37. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abshiru wa bashiru man wara'akum innahu man shahida an la ilaha illallah sadiqan biha dakhala al-jannah. Rawahu Ahmad wa Tabrani wa sahhahahu al-Albani rahimahumullah ta'ala. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bergembiralah kalian, ataukah aku berikan kabar gembira kepada kalian dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang ada di belakang kalian. Aku beritakan kepada kalian kabar gembira dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang ada di belakang kalian. Apa kabar gembiranya? Innahu man syahida an la ilaha illallah sadiqan biha dakhala al-jannah. Sesungguhnya barang siapa yang bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dalam keadaan jujur dari hatinya, dakhala al-jannah, jujur dengan ucapannya tersebut, maka dia akan masuk al-jannah, syurga. Ini dalil yang menunjukkan akan syarat la ilaha illallah. Ini hadis dari Imam Muhammad dan Imam Tabrani dan Imam Al-Albani rahimahullah taala mensahihkan hadis tersebut. Kemudian kita kembali membaca dari faedah yang disebutkan oleh muallif di sini. Dalil hadis ala fawaid. Hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Minha fadlu man syahida an la ilaha illallah wa annahu min ahli jannah. Yaitu keutamaan orang yang bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, bahwasanya dia itu termasuk dari ahli jannah, termasuk dari ahli surga. Lidzalika basyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabahu bidzalika. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada orang yang mengucapkannya tentang hal itu. Ya, itu dengan al-jannah. Wa hiya bisyaratun li ahli tauhid umuman bidukhul ibtida'an aw intiha'an in istujibu dukhulan nar. Dan dia merupakan kabar gembira kepada ahli tauhid, kepada orang-orang yang bertauhid secara umum dengan masuknya ke surga, yaitu di awal kalinya ataukah di akhir kalinya. Kalau memang mereka melakukan perbuatan dosa yang menyebabkan mereka itu wajib masuk ke nar, ke an-nar. Ya, yang menyebabkan perbuatan dosa yang menyebabkan dia masuk neraka. Maka paling tidak nanti di akhirnya dia akan masuk ke dalam al-jannah. Bisa jadi karena di awal kalinya ya dihisab sampai kemudian habis seluruh dosa-dosanya langsung masuk surga, ataukah nanti kalau memang dia melakukan perbuatan dosa yang harus disiksa maka disiksa terlebih dahulu, tapi nanti akhirnya juga masuk ke dalam al-jannah.
Kemudian wa minha bayanu anna as-sidqa syartun min syuruti la ilaha illallah. Fala taqbalu min mukadzibin biha atau bi ba'di ma ja'at bihi. Faedah yang kedua bahwasanya di hadis ini merupakan penjelasan bahwasanya as-sidqu, kejujuran, adalah merupakan salah satu syarat dari syarat-syarat la ilaha illallah. Ya. Maka ucapan tersebut, kalimat tauhid, tidak diterima dari orang yang pendusta. Tidak akan diterima dari orang yang mendustakan kalimat tersebut, ataukah dia mendustakan sebagian yang datang dari kalimat tersebut. Ya. Kemudian ketiga, wa minha istihbabul bisyarati bil khair wa idkhalus sururi 'alal muslim, sunnah untuk memberikan kabar gembira dengan kebaikan. Ya. Kabar gembira dengan kebaikan dan juga memasukkan perasaan senang kepada saudara kita sama muslim. Sebagaimana di sini Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in untuk memberikan kabar gembira. Setelah Rasulullah memberikan kabar gembira kepada mereka para sahabat, juga Rasulullah memerintahkan untuk memberikan kabar gembira kepada para sahabat yang lain, ya, kepada orang-orang yang mengucapkan kalimat tauhid tersebut dalam keadaan jujur, maka mereka akan masuk ke dalam al-jannah. Nah, ini beberapa faedah dari hadis yang ke-37. Kita lanjutkan kembali. Al-hadits al-thamin wa thalathun, hadis yang ke-38. Babun anna man qalaha bi ikhlasin fa mubashshirun bil jannah. Satu bab yang menjelaskan bahwasanya orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan ikhlas, ini juga termasuk di antara salah satu syarat, itu al-ikhlas al-munafi lisyirk. Ya, itu ikhlas yang menafikan akan kesyirikan. Bahwasanya barang siapa yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan ikhlas, maka dia juga termasuk orang yang diberikan kabar gembira dengan al-jannah. Al-hadits al-thamin wa thalathun, hadis yang ke-38. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahu faqala idhhab fanada fi an-nas annahu man shahida an la ilaha illallah muqinan aw mukhlishan falahu al-jannah. رواه ابن خزيمة وصححه الألباني ورواه أيضا ابن حبان بمعناه والحديث أصله من مسلم من حديث عمر ولفظه اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW mengutus beliau, yaitu Jabir, kemudian mengatakan kepada Jabir, pergilah engkau. Kemudian serulah kepada manusia. Serulah manusia, ya, beritahukan kepada manusia bahwasanya barang siapa yang bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dalam keadaan muqinan, dalam keadaan yakin dan juga mukhlisan, ikhlas. Ini juga dua syarat yang tentunya ada pada kalimat tauhid, ucapan la ilaha illallah, adalah ikhlas dan juga yakin. Maka baginya balasan surga. Di hadis dari Imam Ibnu Khuzaimah dan Al-Albani rahimahullah telah mensahihkan hal tersebut, dan juga Ibnu Hibban juga beriwayatkan hadis yang semakna dengannya, dan hadis ini asalnya adalah hadis dari riwayat Imam Muslim dari hadis Umar, dan lafaznya adalah izhab fanadi fil nas annahu la yadkhulul jannah illa al-mu'minun. Asalnya demikian, pergilah engkau dan serulah kepada manusia bahwasanya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beriman. Ini jelas di sini faedahnya, ya. Di sini Malik tidak menyebutkan faedahnya, cuma kita bisa mengambil faedah, yaitu tentang dua syarat sekaligus di sini disebutkan. Dari syarat la ilaha illallah, yaitu muqinan, yakin dan juga ikhlas, yang sudah disinggung pada hadis-hadis yang sebelumnya. Maka balasannya bagi mereka orang yang mengucapkan kalimat tauhid tersebut dengan ikhlas dan juga yakin, maka balasannya tidak lain adalah al-jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Kita juga kepada al-hadits at-tasi' wa thalathun, hadis yang ke-39. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه البزار وصححه الألباني. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma,
Dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk surga. Ini hadis dari Imam Al-Bazzar dan Al-Albani rahimahullah taala mensahihkan hadis tersebut. Maka di sini faedah dari hadis tersebut, dalil hadis ala anna man syahida an la ilaha illallah dakhala al-jannah. Menunjukkan bahwasanya orang yang bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia akan masuk surga. Lakin la budda an yakuna mukhlishan, akan tetapi mesti di sini orang yang mengucapkannya tersebut dalam keadaan ikhlas. Lihat al-ikhlasa syartun min syuruti la ilaha illallah. Karena ikhlas itu merupakan salah satu syarat dari syarat-syarat la ilaha illallah. Wa hadha bila syakkin yadullu ala fadli hadhihi al-kalimatil 'azimah. Maka hadis ini dengan tanpa diragukan sedikit pun ini menunjukkan akan keutamaan kalimat yang agung ini, yaitu kalimat tauhid, kalimat ucapan la ilaha illallah. Hadis yang ke-39 dari kitab Al-Arba'un Hadits an Fadl la ilaha illallah. Kemudian kita baca hadis yang terakhir di sini. Hadis yang ke-40. Al-Hadits Al-Arba'un, hadis yang ke-40. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم وصححه الألباني رحمه الله تعالى. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang akhir ucapannya dari dunia, maksudnya di akhir hidupnya, dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah. Dari Imam Muhammad, Abu Daud, Imam Al-Hakim dan Al-Albani rahimahullah taala mensahihkan hadis tersebut. Kemudian terakhir kita baca tentang faedah dari hadis tersebut. Dari hadis ada fawaid. Hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Di antaranya yang pertama adalah anna man kharaja min ad-dunya wa mata ala la ilaha illallah fahuwa min ahli al-jannah. Bahwasanya orang yang keluar dari dunia dan meninggal di atas la ilaha illallah, maka dia termasuk ahli jannah, termasuk dari ahli surga. Walidhalika yajibu al-hirsa ala talqini man nazala bihi al-maut an yulaqqina kalimat at-tauhid wa hiya la ilaha illallah. Kama marra ma'ana fi bab al-hadd ala talqin al-mauta la ilaha illallah wa huwa qaluhu sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah. Wa la budda an yu'lama annahu la yufiq lil-maut ala hadhihi al-kalimah illa man kana min ahliha wa kana 'amilan biha. Oleh karena itu wajib untuk bersemangat untuk mentalqin, yaitu untuk mengajarkan kepada orang-orang yang sudah hampir kedatangan meninggal dunia, yaitu sakaratul maut, ya, untuk ditalqin dengan kalimat tauhid, yaitu ucapan la ilaha illallah. Sebagaimana telah berlalu bagi kita pembahasan tentang bab anjuran untuk mentalqin orang-orang yang hampir meninggal dunia yang sakaratul maut dengan la ilaha illallah. Dan itu adalah sabda Rasulullah SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah, ajarkanlah kepada orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Wala budda an yu'allima wala budda an ya'lama annahu la yufiqa lil maut ala hadhihi al-kalimah illa man kana min ahliha wa kana 'alan biha. Maka di sini mesti diketahui bahwasanya tidak mungkin seseorang yang mau meninggal itu diberikan taufik untuk mengucapkan kalimat ini kecuali orang yang dia itu termasuk dari ahli surga, ahli tauhid, dan dia juga mengamalkan akan kandungan kalimat tersebut. Oleh karena itu kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala yang mengakhirkan hidup kita dalam keadaan tauhid dengan mengucapkan la ilaha illallah. Karena ketika kita berusaha dalam hidup kita untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga mematikan kita dalam keadaan tauhid juga. Kemudian selanjutnya min fawaid hadis anna al-a'mal bil khawatim.
Di antara faedah hadis ini juga bahwasanya amal itu tergantung dengan akhirannya. Fanas'alullah ta'ala an yuhyiyana 'alaiha wa yumitana 'alaiha wa yubshirana fi zamrati ahliha wa tahti liwa'i la ilaha illallah wallahu a'lam. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menghidupkan kita di atas kalimat tauhid dan juga meninggalkan kita juga mematikan kita semuanya di atas kalimat tauhid dan mengumpulkan kita juga termasuk di antara golongan-golongan ahlu tauhid dan di bawah bendera tauhid yaitu bendera la ilaha illallah wallahu a'lam. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Dengan ini selesai dari pembahasan dari 40 hadis yang kita baca dari keutamaan la ilaha illallah yang disebutkan Muhammad bin Mas'ud dan Muhammad Ad-Da'jani radhiyallahu taala. Kemudian di sini selanjutnya Malik radhiyallahu taala membawakan dua syair dari para ulama yang menunjukkan akan keutamaan tauhid. Sedikit lagi kita baca ya. Faedah, di sini ada faedah. Sudah menyebutkan. Ba'da an dzakarna al-ahaditsa fi anna la ilaha illallah sababun lidukhul jannah, la budda min tanbih. Annahu la yakfi an yaqulaha al-insan bi lisanihi faqat liyakuna min ahli al-jannah wa yanju min an-nar. Bal la budda an yaqulaha mu'taqidan ma'naha wa 'amilan bi muqtadaha. Setelah kita menyebutkan hadis-hadis tentang keutamaan la ilaha illallah merupakan sebab masuknya ke dalam al-jannah, maka di sini mesti kita peringatkan bahwasanya tidak cukup seseorang mengucapkan, manusia itu mengucapkannya dengan lisannya saja, ya, yaitu tidak cukup menjadi ahli syurga dan juga selamat dari an-nar. Bahkan mesti di sana orang yang mengucapkan itu dengan mu'taqid dan maknaha, meyakini maknanya, wa 'ala al-muqtadaha, dan juga mengamalkan kandungan-kandungannya. Wa 'ala dzalika kullihi madarul iman, dan atas dasar itu semuanya ini merupakan porosnya keimanan. Wa yuhaqqa syuruti thubutiha wa naf'iha allati dzakaraha al-ulama, dan juga harus melaksanakan syarat-syaratnya, ya, yang telah ditetapkan, dan juga ya syarat-syarat telah ditetapkannya kalimat tauhid dan manfaatnya, ya, yang mana para ulama telah menyebutkan. Wa jama'atuha sab'atu syurut taqaddama dzikru ba'dihha, ya, dan aku telah mengumpulkan 7 syarat dan sebagian yang juga telah disebutkan, ya, telah disebutkan sebagiannya, ya. Wa qad nazzamaha syekh masyayikhina Syekh Hafidz Al-Hakami fi manzumati fil aqidati, dan sungguh syekh dari syekh kita yaitu Syekh Hafidz Al-Hakami, beliau bernama Syekh Al-Allamah Al-Hafidz Ibn Ahmad Al-Hakami, yang beliau meninggal pada tahun 1377. Ya, beliau membawakan bait syair yang bernama Sulamul Usul ila Ilmi al-Usul fi Tauhidillah wa Ittiba'ir Rasul. Ini kitab yang beliau tulis, yaitu Syekh Ahmad Al-Hakami rahimahullah taala. Beliau membawakan nazam, membawakan syair, ya, dan juga manzumah tentang akidah, di mana beliau mengucapkan man qalaha mu'taqidan ma'naha wa kana 'amilan bi muqtadaha fil qawl wal fi'l wa mata mu'minan yub'atsu yawm al-hasyr najin aminan. Barang siapa yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dalam keadaan meyakini maknanya, dan dia juga mengamalkan kandungan-kandungannya dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dan dia meninggal dalam keadaan beriman, maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat nanti dalam keadaan, ya, selamat dan juga aman. Fa inna ma'naha alladhi 'alayhi dallat yaqinan wa haddat ilayhi anna laysa bil haqqi ilahun ya'budu illa ilahul wahidul munfarid bil khalqi war rizqi wa bit tadbir jalla 'anil syariki wan nadhir. Karena sesungguhnya makna kalimat tauhid la ilaha illallah ini menunjukkan atas keyakinan dan diberikan petunjuk kepadanya. Maknanya adalah anna laisa bil haqqi ilahun ya'bud, bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak kecuali ilah yang esa. Anna laisa bil haqqi ilahun ya'bud, tidak ada sembahan yang disembah ya dengan hak, illa ilahul wahidul munfarid, kecuali ilah yang esa, yang tunggal dengan khalqi, yaitu dengan penciptaan, dengan rizki, dengan pengaturan, dan maha suci dari sekutu-sekutu dan juga tandingan-tandingan.
Ya. Wa bi syuruti sab'atin qad qayyidat wa fi nususil wahyi haqqan wuridat. Ya. Fa innahu lam tanfa' qailuha bin nutqi illa haitsu yastakmiluha. Al-ilmu wal yaqin wal qabul wal inqiyadu fadri ma aqul. والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لمن أحبه. Yaitu dengan 7 syarat. 7 syarat yang telah terikat dalam sebagian nas-nas wahyu yang secara hak juga telah tertera. Karena sesungguhnya tidak akan bermanfaat orang yang mengucapkannya ya, dengan ucapan kecuali di mana dia telah menyempurnakan syarat-syaratnya. Syaratnya adalah yang pertama al-ilmu. Al-ilmu al-munafi al-jahl ya. Kemudian yang kedua al-yaqin. Al-yaqin al-munafi lisyak. Al-qabul al-munafi al-rad. Al-inqiyad al-munafi ya. Wal-inqiyad kemudian fadri ma aqul. Maka ya taulah ya. Ketahuilah apa yang aku ucapkan. Kemudian tentunya syarat yang keempat adalah as-sidqu. As-sidqu al-munafi al-kadhib wal ikhlas al-munafi lisyirik kemudian al-mahabbah ya. Al-munafi lil karahah ya. Waffaqaka Allah lima ahabbahu, dan semoga Allah memberikan taufik kepada engkau dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Ini syariat yang beliau bawakan dinukilkan dari kitab Sulamul Usul ila Ilmi al-Usul fi Tauhidillah wa Ittiba' ar-Rasul yang ditulis oleh Imam Al-Hafidz Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullah taala. Kemudian selanjutnya beliau juga membawakan bait syair dari Al-Imam ya As-San'ani rahimahullah taala. Beliau menyatakan wa aqtimul kalama ala fadlillah illallah. Maka aku tutup ucapan ataukah pembicaraan tentang keutamaan la ilallah dengan qasidah, yaitu syair-syair bait-bait syair yang dibawakan oleh Syekh Al-Amir As-San'ani rahimahullah taala, yaitu Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Adib Muhammad bin Ismail ibn Salah ibn Muhammad Al-Hasani Al-Kahlani thumma As-San'ani. Yaitu seorang imam al-allamah, seorang yang alim, seorang ahli hadis, seorang ahli sejarah, Muhammad ibn Ismail ibn Salah ibn Muhammad al-Hasan al-Kahli, kemudian As-San'ani. Al-Ma'ruf yang dikenal dengan ya para pendahulunya, yaitu dengan Al-Amir Al-Imam Amir As-San'ani. Dan beliau memiliki karangan yang sangat banyak. Beliau meninggal pada tahun 1182. Beliau menyatakan wahiyya munasabatun lima qumtu bi jam'ihi fi hadhihi risalah, dan syair ini, nazm ini, yaitu qasidah ini sangat cocok, sangat sesuai dengan apa yang telah aku kumpulkan ya pada risalah ini, yaitu tentang masalah keutamaan la ilaha illallah. Beliau menyatakan al-ilmu fi qawli la ilaha illallah fa akhlis wa qul la ilaha illallah. Ya. Mengetahui tentang ucapan la ilaha illallah, maka ikhlaskanlah dan ucapkanlah la ilaha illallah. Tadfar bima syi'ta inna taqta biha fal khairu fi qawli la ilaha illallah. Maka pilihlah. Kalau kau mau maka pilihlah. Kalau kau mau mengucapkan kalimat tersebut, maka yang baik adalah mengucapkan la ilaha illallah. Kullun minal anbiya'i matlubuhu min qawmihi la ilaha illallah. Setiap nabi tuntutan dari kaumnya adalah ucapan la ilaha illallah. Yahasna damal kafirina qawlahum in wafaqu la ilaha illallah. Maka darah orang kafir itu akan terjaga ketika mereka mengucapkan dan mereka menyepakati akan ucapan la ilaha illallah. Wa yasimul mala wal banina ma'a biqalihim la ilaha illallah. Demikian pula harta dan juga anak-anak juga akan terjaga secara bersamaan dengan ucapan mereka la ilaha illallah. Yaftahu babus sama'i idza sa'adat min qailin la ilaha illallah. Dan pintu langit akan terbuka. Ya. Ketika ada orang yang mengucapkan ya, dan menaikkan ucapan la ilaha illallah. Tuhdamu kullu dhunubi in rafa'at liqa'il la ilaha illallah. Semua dosa-dosa akan terhancurkan, akan dihancurkan ketika diangkat dosa tersebut bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Yusalu ma fil qulubi min daran biqalina la ilaha illallah. Demikian pula hati yang terdapat padanya noda-noda juga akan dicuci, akan dibersihkan dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi di antara keutamaannya, wa tatma'innul qulubi in dzukirat min qa'ili la ilaha illallah. Demikian pula hati yang akan merasa tenang ketika disebutkan ucapan dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya.
Taharahu lisanan idza laghata biha biqauli la ilaha illallah. Demikian pula bersihnya lisan. Ketika seorang mengucapkan ucapan-ucapan yang sia-sia, maka akan bisa dibersihkan dengan ucapan la ilaha illallah. Dawa'u da'i dzunubi ajma'aha fi qaulina la ilaha illallah. Demikian pula obatnya dosa. Semuanya itu dengan ucapan la ilaha illallah. Ma yajlu al-ham wal kurub. Ya. Siwa husnin maqalina la ilaha illallah. Demikian pula yang bisa akan menghilangkan kegundah gudanan dan juga kesusahan selain benteng adalah ucapan la ilaha illallah. Ya. Al-ilahul mani'u laisa siwa maqalina la ilaha illallah. Demikian pula ilah, sesembahan yang bisa menghalangi dari al-ham wal kurub tadi, yaitu dari kegundahan dan juga kesusahan tadi, tidak ada yang lain kecuali ucapan kita la ilaha illallah. Ya. Bahasat sijillat kullu ma'siyatin in qabalat la ilallah. Demikian pula gulungan-gulungan maksiat, gulungan-gulungan catatan-catatan maksiat yang sangat banyaknya, ya. Ini akan ringan ketika berhadapan dengan ucapan la ilaha illallah. Ya'manu man kulli afatin abada man kana fi husni la ilallah. Demikian pula, ya, orang yang mengucapkan, ya, orang yang ada dalam benteng la ilaha illallah itu akan aman dari setiap bahaya untuk selama-lamanya. Man kana fi husni la ilallah. Orang yang ada dalam benteng la ilaha illallah ini akan aman dari setiap bahaya untuk selama-lamanya. Ya. Bitaqatin qad atat muhirrarah fi tayyiha la ilaha illallah. Demikian pula kartu yang telah dicatat padanya ucapan la ilaha illallah. Ya, di dalamnya juga terdapat lipatan la ilaha illallah. Ini juga akan mengalahkan tadi sijillat, catatan kemaksiatan yang sangat banyaknya. Ya. Wa man yakun akhirul maqali lahu fi hadhihi ad-dar la ilaha illallah yadkhulu darus salam yawma ghad biqaulihi la ilaha illallah. Maka barang siapa yang akhir ucapannya dengan mengucapkan la ilaha illallah pada negeri dunia ini dengan mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk darus salam itu al-jannah pada hari kelak nanti dengan ucapan mereka la ilaha illallah. Wa laqinu, ya, man ila al-mamati ghad, ya, murtahilan la ilaha illallah. Maka talqinlah orang yang hendak meninggal, orang yang akan meninggal besok, yaitu ketika mereka itu mau meninggal, sudah mau berangkat untuk meninggal dengan ucapan la ilaha illallah. Bikulli hadza atal hadithu lana fi fadli man qala la ilaha illallah. Maka dengan semua ini, ya, kami datangkan tentang hadis-hadis yang mengucapkan dan yang menunjukkan akan keutamaan dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya Rabbi wahtim lana maqalatana biqaulina la ilaha illallah. Wahai Rabbku, tutuplah makalah kami dengan ucapan kita la ilaha illallah. Dan jadikanlah waj'al khitamal maqali 'inda khitamil umur ikhlasan la ilaha illallah. Dan jadikanlah akhir ucapan kami dan juga akhir umur kami dengan ikhlas mengucapkan la ilaha illallah. Azka salatan ma'as salami fakun musalliyan ba'da la ilaha illallah. Maka aku sucikan salawat berserta salam. Maka semoga itu menjadi salawat setelah mengucapkan la ilaha illallah. Wal ali was suhbi man suyufihim qad atmarat la ilaha illallah. Maka demikian pula salawat dan salam kepada keluarga dan para sahabat dan juga orang-orang yang berjuang dengan menggunakan pedang-pedang mereka, ya, demi untuk terwujudkannya, demi untuk terbuahkannya ucapan la ilaha illallah. Laula suyuful ula ma sami'ta min kafir la ilaha. Jikalau bukan karena mereka, yaitu orang-orang yang membawa pedang untuk berdakwah la ilaha illallah, maka engkau tidak akan mendengar dari orang kafir mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ini selesai tamal intiha min syarhi hadhihi al-ahadits fil yawm at-tasi' min al-hijjah sanata 24 ba'da 400 wa alf lil-hijrah. Dengan ini selesai itu penjelasan dari hadis-hadis yang menunjukkan akan keutamaan la ilaha illallah. Beliau mencatatnya selesai pada hari yang ke-9 dari bulan Dzulhijjah pada tahun 1434. Walillahi alhamdu wal minna. Hanya milik Allah pujian dan juga, ya, sanjungan. Maka dengan ini selesai pembahasan dari kitab Al-Baun Haditsan fi la ilaha illallah. Dan mudah-mudahan apa yang kita baca ini bermanfaat bagi diri saya pribadi kepada ikhwan seluruhnya. Dan akhirnya kita cukup dengan bacaan kafir majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.